Shalom dan selamat pagi saudara. Saya harap bahwa kita semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Selamat datang dalam ibadah online hari Minggu pada tanggal 11 Oktober tahun 2020. Untuk petugas minggu depan kita akan dapat lihat di layar. Dan marilah kita berbahagia karena kita dipercayai untuk melayani Tuhan. Dan untuk persembahan secara online juga dapat saudara lihat di layar. Berbahagialah kita ketika kita memberi, karena Tuhan Yesus pertama sekali memberkati kita. Dan jika saudara mau memberi secara tunai, saudara dapat menemui bendahara gereja kita. Saudara, ada ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 8 ayat 6. Yang berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita bersyukur karena Tuhan kita memahkotai kita dengan hormat dan kemuliaan. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua masih dikaruniakan kesehatan. Semua teman-teman, saudara-saudari seiman yang dengan setia mengikuti ibadah online di rumah, kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita yang selalu setia untuk mencari Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita baca bersama. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita semua, saya percaya kita semua diberi kesehatan. Marilah kita terus bangun dan kita terus mau mencari Tuhan seperti ayat firman katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji syukur atas kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sampai saat ini kita terus diberkati di dalam kesehatan kita. Kita mau datang untuk bersyukur, kita mau cari Tuhan, dan kita akan terus menemukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, marilah kita cari Tuhan terlebih dahulu, dan semuanya akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita mau terus bersekutu dengan Dia.
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa, saat indah kami ya Tuhan, ialah kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami boleh memandang wajah
wajah-Mu ya Bapa. Kami boleh datang mencari Tuhan terlebih dahulu Bapa. Bapa, kami tahu Bapa, ini kerinduan kami. Kami mau terus datang mencari Engkau Bapa. Kami mau terus meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu hadirat Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami yang selalu setia mencari Engkau ya Bapa. Walaupun saat ini Tuhan, kami sulit Bapa bersama-sama berkumpul di dalam rumah-Mu ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati setiap saudara-saudari seiman kami yang selalu setia Bapa mencari Tuhan. Walaupun melalui online Bapa ibadah ini, kami percaya Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami dan bersama-sama dengan mereka Bapa. Terlebih dahulu kami mohon Tuhan mau sucikan kami, ampunkan setiap daripada dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, yang menghalangi kami untuk dekat dan datang kepada Engkau Bapa. Kami mohon Tuhan hadir. Tuhan saat ini bersama-sama dengan kami mau terus memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu hadir bersama-sama dengan kami ya Bapa. kekuatan dan kesehatan. Kita saat ini mau terus datang untuk memuji Dia. Kita mau terus bersorak untuk memuliakan namanya. Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita terus memuliakan Tuhan kita. Mari kita katakan Tuhan itu dahsyat. Kita mau terus memuji Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah
silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Minta Tuhan penuhi setiap hati kita. Minta Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan ada selalu menolong setiap kita. Kita jangan pernah putus asa. Kita jangan pernah menyerah. Karena kita mempunyai Bapa yang begitu mengasihi kita. Kita mau datang terus untuk memuji Dia, untuk memuliakan namanya. 你让这的世界勇气，有一天你让真的想放弃，有一天你若感觉没人爱你，有一天好像找到谷底，那一天你要斟酌你的心情，那一天你要珍惜你自己，那一天不要忘记有人爱你，那一天不要轻易说放弃。这个世界只有一位上帝，他爱你，他愿意帮助你。茫茫人海，虽然寂寞，他爱能温暖你切冷漠。这个世界只有一位上帝，他的双手渴望紧紧拥抱你。漫漫长夜没你走过，他爱你，帮你一生拯救。Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita renungkan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Di saat kita putus asa, di saat kita merasa tidak ada harapan lagi, kita mau percaya bahwa kedua tangan Tuhan begitu rindu untuk selalu mengangkat kita, begitu rindu untuk memeluk kita, memegang kita, menuntun kita. Kita mau percaya kita punya Bapa yang selalu mengasihi kita. Mari kita terus renungkan apa yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan berikan, dan Tuhan selalu menganugerahkan kepada kita yang terbaik. Tuhan menganugerahkan kepada kita kesehatan sampai saat ini. Kita bersyukur. Itu adalah anugerah yang paling indah yang boleh kita terima daripada Tuhan. Kita mau terus datang, terus memuji Dia, terus memuliakan namanya. 有一天你让真的世界勇气，有一天你让真的想放弃，有一天你让感觉没人爱你，有一天好像找到谷底。
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Dan kiranya pujian kami memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau dengan firman-Mu memuaskan kerohanian kami. Dan firman ini yang pada dasarnya bisa menerangi jalan kami, menjadi teladan dan panduan hidup kami. Kami mau serahkan untuk waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus hati dan pikiran setiap di antara kami, sehingga kami bisa dengan hati yang takut dan hormat akan Tuhan mendengarkan firman-Mu dan fokus pada mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 4, ayat yang keempat. Filipi pasal 4, ayat yang keempat. Kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema pada pagi hari ini adalah bersukacitalah senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau dari 3 gambar emoji ini, ya, kira-kira 3 gambar ini menggambarkan situasi yang bagaimana pada keadaan Anda pada saat ini. Bisa jadi kalau kita lihat dari sebelah kiri saya, begitu ya, layar yang ada, mungkin Anda sedang cemberut, atau mungkin juga Anda berada di keadaan yang di tengah. Anda sedang sedih, atau juga di masa sekarang ini Anda sedang bersuka cita, ataupun Anda sedang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apapun yang menjadi pilihan Anda dalam 3 emoji ini, itu pada dasarnya merupakan perwakilan, perasaan, dan situasi Anda pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suatu hari itu ada 2 orang, mereka itu pergi naik gunung bersama-sama. Kemudian setelah naik gunung, pada saat mau pulang, uang mereka itu habis. Maka mereka tidak bisa pulang begitu ya. Dan akhirnya mau tidak mau mereka harus menumpang di satu truk yang pada dasarnya mau membawa mereka. Singkat cerita mereka pun numpang di atas truk ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, truk yang mereka naiki ini pada dasarnya agak memprihatinkan. Di mana mesinnya sudah tua, kemudian jalannya lambat sekali Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 2 orang ini itu pada dasarnya mengambil sikap yang berbeda pada saat naik truk. Yang pertama itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat dia naik truk dia itu was-was. Tapi yang lain itu dia tidak peduli dengan keadaan truk yang ada. Dia melihat sekeliling daripada pemandangan, suasana yang ada. Dia menikmati begitu indahnya ciptaan daripada Tuhan dari perjalanan yang dia tempuh Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi pada saat teman yang bersuka cita melihat suasana yang ada, dia melihat kepada temannya yang pada saat itu merasa khawatir. Dia mengatakan kepada temannya, apa yang kamu khawatirkan? Coba lihatlah begitu indahnya ciptaan Tuhan. Rugi sekali kalau Anda tidak menikmatinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apabila kita memperhatikan kekhawatiran daripada satu orang yang mencemaskan keadaan truk ini, yang pucat pasi ini, memang pada dasarnya ini adalah satu sikap yang wajar. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah dengan dia khawatir akan keadaan daripada truk, itu pada dasarnya akan mengubah dan juga menyelesaikan masalah daripada truk tersebut? Tidak Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukankah ia telah melewatkan satu pemandangan yang begitu indah dan dia melupakan
untuk merasakan indahnya ciptaan Tuhan itu, dan juga dia lupa bersukacita dan dia lupa untuk bersyukur untuk keadaan yang begitu indah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sama halnya dengan keadaan hati setiap di antara kita. Itu terpulang kepada pilihan kita di dalam menjalani hidup ini. Apakah kita berfokus kepada yang namanya kesusahan kita sehingga muka kita itu akhirnya menjadi cemberut, sehingga kita akan bersedih dan larut di dalamnya, dan itu tercermin keluar dari apa yang pada dasarnya ada di wajah kita. Atau Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita berfokus kepada anugerah Tuhan, kita berfokus kepada kasih karunia Tuhan, kita berfokus kepada kemahakuasaan Tuhan, kita melihat akan maksud baik daripada Tuhan di balik peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Maka di saat seperti itu, kita masih tetap akan merasakan sukacita di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ada satu pengharapan yang pada dasarnya kita lihat dalam kehidupan kita. Ada senyum yang masih bisa terpancar dari wajah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mau mengatakan kepada setiap di antara kita bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, minggu yang lalu saya itu diberikan kue bulan oleh satu jemaat yang tinggal di Tanjung Pura. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya membawa pulang kue bulan ini begitu ya ke rumah. Karena kotaknya yang begitu bagus, maka anak saya itu dia penasaran dan bertanya, "Apa itu, Pak?" Ya. Dan saya menjawab dengan bergurau. Saya katakan, emas batangan. Karena memang Bapak, Ibu, saudara-saudari, kue bulannya itu dibungkus dengan kotak warna kuning emas, begitu ya. Jadi waktu dibuka bungkusannya itu seperti memang emas batangan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kemudian singkat cerita, satu sore kami satu keluarga duduk bersama minum teh sambil menikmati kue bulan. Dan anak saya yang besar itu dia pandai sekali berhayal, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dia mengatakan demikian, "Pak, kalau benar yang Papa bilang itu bahwa di dalam kotak ini adalah emas batangan, kita betul-betul sudah kaya, Pak." Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya pun menyambung hayalan dia. Dan saya katakan, "Benar, Nak. Kalau ini emas batangan, maka ini lebih kurang sudah 4 kilo, Nak, emas kita. Dan itu harganya lebih kurang itu sudah mau sekitar 4 miliar. Ya, mau harga lebih pasti tanya Nagamas. Haris boleh kasih info berapa harga emas begitu ya. Nah, saya katakan sudah lebih 4 miliar, saya katakan. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami pun mulai berhayal. Anak yang paling besar mengatakan, kalau begitu 4 miliar, Papa bisa beli rumah yang lebih besar supaya Mama punya halaman yang luas. Iya benar, saya katakan begitu. Kemudian saya tanya anak yang paling kecil, "Nak, kamu mau beli apa, Alvin?" Yang kecil itu mah bengong-bengong aja, beli apa ya begitu. Karena memang pada dasarnya dia tidak ada tuntutan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan saya ingat bahwa kami yang sering gowes sepedanya yang sudah kecil itu, dia yang sudah tinggi itu sepertinya dia butuh sepeda yang lebih besar. Saya katakan, "Kalau begitu Papa belikan kamu 4 sepeda. Dia katakan, "Wow, asik juga." Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat itu kami mulai berhayal. Kami mulai itu menghayalkan, melamunkan hal-hal yang begitu indahnya. Dan saya katakan kalau Papa punya uang sebanyak itu, maka Papa akan beli mobil favorit Papa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada masa-masa seperti itu, terlebih khusus saat kami kumpul keluarga, kami melewati waktu-waktu kami itu dengan kebersamaan dan kami menikmatinya, Bapak, Ibu. Kami membayangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan ini. Walaupun itu hanya hayalan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Maka pada saat itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada kesulitan di dalam hidup ini. Dan pada Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami bisa melalui kehidupan di masa sulit ini dengan bersuka cita. Walaupun di luaran itu sedang ada penularan yang begitu dahsyatnya daripada pandemi ini. Walaupun di luaran itu orang-orang lagi demon, ya, yang mungkin salah paham
dengan satu kebijakan undang-undang hak cipta kerja yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari di luaran itu pada dasarnya suasana entah bagaimana itu tidak mempengaruhi kehidupan kami. Karena kami tidak berfokus kepada hal-hal itu. Demikian jugalah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Paulus mengatakan kepada kita dan dia menekankan kepada jemaat Filipi untuk bersuka cita. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat itu memang jemaat Filipi itu sedang mengalami penderitaan karena tekanan Injil yang diberitakan. Di mana pemerintahan pada saat itu tidak suka mereka mengabarkan Injil. Sehingga mereka harus dianiaya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari karena Injil ini, maka Paulus juga itu harus ditangkap. Dia diadukan, dia diadili, dia didera, dia harus ada di dalam penjara Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan pada saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus yang ada di dalam penjara, dia masih mengatakan bersukacitalah. Dengan kata lain dia tidak omdo. Ngomong doang, bukan. Tapi dia sendiri berada di dalam kesulitan, tapi dia bisa bersuka cita. Dan hal seperti ini yang dia tekankan kepada jemaat yang ada di Filipi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana pada saat seperti itu, walaupun dia itu ada di dalam penjara, karena dia bersuka cita karena Injil ini. Dan di dalam penjara dia juga memberitakan Injil Bapak Ibu. Sehingga kalau kita melihat dalam kisah para rasul, di situ kita bisa melihat kepala penjara. Kemudian satu keluarga yang ada itu percaya kepada Yesus. Dan ini menjadi jemaat-jemaat di Filipi Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan di ayat ini Paulus menekankan 2 kali. Bersukacitalah. Dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara-saudari, sukacita yang dikatakan oleh Paulus ini artinya adalah bergembiralah. Ya. Wahila begitu kalau bahasa Okennya. Bersukarialah. Dan di sini Paulus juga mengatakan senantiasa bersukacita. Senantiasa ini maksudnya setiap saat Bapak Ibu. Sepanjang waktu. Di dalam setiap keadaan. Bahkan diartikan selama-lamanya. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya nih. Bagaimana bisa di keadaan seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, ya, orang mengatakan itu bosan, ya, di rumah, ya, mense kalau di dalam bahasa Mandarinnya, mense gitu ya, membosankan sampai rasanya mau mati begitu. Dan masa-masa seperti ini orang-orang itu pada dasarnya rasanya bosan sampai aneh-aneh tingkah lakunya di rumah. Di luaran ada pandemi. Di luaran orang lagi demo, ya, jalanan macet, kemudian toko-toko yang nggak ada salah itu dilempari Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan mungkin juga kita sekarang mengalami kesulitan tersendiri. Kita berpikir dan mengatakan mana mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari di sini Paulus mengatakan apa, ya, apa rahasianya, apa kunci mujarabnya supaya tetap bisa bersuka cita. Dikatakannya di dalam Tuhan. Maksudnya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat-saat seperti ini kita harus berfokus. Mengarahkan fokus kita itu kepada Tuhan. Mengarahkan fokus kita itu bukan pada masalah. Tapi kita berfokus kepada Tuhan. Kepada janji daripada Tuhan. Kepada maksud baik daripada Tuhan dengan keadaan seperti ini. Kepada apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita itu pada dasarnya mengalami masa sulit. Ada sesuatu yang indah jauh di depan yang Tuhan sudah janjikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ini yang pada dasarnya Paulus mau katakan, arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan. Sehingga hati kita bisa bersuka cita. Malah kita akan semakin diteguhkan. Kita akan semakin beriman kepada Tuhan. Hari-hari kita itu bisa kita lalui dengan ringan dan damai. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kasih contoh, ya. Contoh daripada firman Tuhan. Kita tahu kisah daripada Petrus berjalan di atas air. Di mana pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka terlebih dahulu naik perahu untuk meninggalkan orang banyak.
Dan Yesus pada saat itu masih bersama dengan orang banyak, setelah itu dia berdoa. Sampai tengah malam, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka Yesus itu mendatangi murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, murid-muridnya berpikir bahwa Yesus itu adalah hantu begitu. Dan Petrus mengatakan, Yesus engkaukah itu? Ya. Kemudian jika iya, maka mintalah aku berjalan kepadamu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu dia benar-benar memandang kepada Yesus. Dan dia percaya kepada Yesus. Dia mengarahkan pikirannya kepada Yesus. Dia fokus kepada Yesus. Maka dia bisa berjalan di atas air. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak lama setelah itu, maka dia itu terganggu oleh apa? Oleh badai, oleh angin yang ada pada saat itu. Dan pikirannya pada dasarnya pada saat itu sudah mulai takut kepada bahaya yang ada di sekitarnya. Sehingga pada saat dia berfokus kepada yang namanya bahaya itu, dia mulai tenggelam Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat, pada saat kita berfokus kepada Yesus, maka semua masalah itu akan terlalui dan akan terselesaikan. Tapi pada saat kita berfokus kepada yang namanya masalah, maka kita akan tenggelam di dalam masalah itu. Satu contoh lain yang saya berikan kepada kita, yaitu cerita Yesus itu meredakan angin ribut. Di mana pada saat itu Yesus ada bersama-sama dengan murid di dalam perahu itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, angin itu pada dasarnya begitu ributnya. Dan Yesus itu sedang tertidur di dalamnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa murid-murid itu merasa takut. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, murid-murid itu merasa gelisah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu Yesus sedang tertidur. Dan pada saat itu Yesus sedang tertidur Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, pada masa seperti itu, di saat-saat di mana murid melihat kepada bahaya daripada ombak, bahaya daripada angin yang ada. Dan pada saat itu mereka teringat kepada Yesus dan meminta Yesus bangun. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus bangun. Dan Yesus menghardik kepada angin-angin ribut itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, suasana menjadi tenang. Badai menjadi hilang Bapak Ibu. Dan di sini kembali kita bisa melihat. Ketika masalah itu ada, kita melihat kepada masalah. Ketakutan yang ada, kegelisahan yang ada. Tapi ketika masalah itu ada, kita berfokus dan mengarahkan pikiran kepada Yesus, maka masalah itu akan terlewati dan masalah itu bisa selesai Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu, pengalaman saya secara pribadi, melewati masa-masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Awalnya ketika pandemi ini masuk ke negara Indonesia, saya terus memperhatikan berita. Saya terus memperhatikan akan perkembangan orang-orang yang tertular Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mencari fakta penularan yang ada. Saya mencari berita-berita bagaimana bahayanya daripada pandemi ini, virus ini Bapak Ibu. Semakin saya menelusuri, semakin terus saya memikirkannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Semakin saya menjadi takut sendiri. Semakin membuat saya itu berada di dalam ketakutan. Semakin membuat saya itu takut untuk berjumpa dengan orang, takut untuk keluar, takut untuk menerima barang dari orang lain. Bahkan pada saat saya harus berbelanja dan menerima uang dari orang lain, Bapak Ibu tahu, saya masukkan semua ke dalam satu plastik. Saya bungkus sampai 3 hari, baru saya ambil uang itu. Intinya supaya virusnya mati dulu. Ketakutannya sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Masa-masa seperti itu Bapak Ibu, saya hampir masuk ke dalam satu situasi yang dikatakan secara psikologi, depresi ringan. Ada satu ketakutan tersendiri di dalam hati. Bahkan sampai batuk, saya mengalami batuk biasa. Saya mengalami flu biasa. Saya berpikir mati, sudah tertular COVID begitu ya. Untung gak mati Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya berpikir aduh, ini sudah tertular ini, sudah terinfeksi ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya pikiran saya disadarkan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya disadarkan bahwa saya sudah terperangkap dalam satu pikiran negatif. Dan pikiran ini membawa dampak yang tidak baik dalam diri saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, saya meninggalkan berita-berita update tentang penularan yang ada.
Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengarahkan pikiran saya kepada satu pengharapan yang daripada Tuhan. Saya memikirkan akan perlindungan daripada Tuhan. Saya memikirkan kemahakuasaan daripada Tuhan. Saya memikirkan janji Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai keadaan fatal sekalipun terjadi dalam diri saya dan pelayanan saya masih memikirkan akan satu kehidupan kekal yang merupakan janji daripada Tuhan kepada orang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat saya mengarahkan pikiran saya kepada hal yang positif dan terutama kepada Tuhan, maka semuanya itu berlalu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya melalui hari-hari saya dengan bersukacita di dalam Tuhan. Saya mendapatkan kedamaian yang daripada Tuhan. Tentunya Bapak Ibu harus tetap waspada, harus tetap menjaga diri, harus tetap menjaga jarak dari interaksi satu dengan yang lainnya, dan semua prosedur kesehatan harus saya lalui. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kehidupan Anda. Apa yang menjadi beban hidup Anda? Apa yang menjadi masalah kehidupan Anda? Apa yang merampas sukacita Anda pada saat ini? Dan apa yang pada dasarnya terus menaungi, terus pada dasarnya membuat Anda di dalam lingkaran pemikiran yang menyulitkan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada pagi hari ini firman Tuhan mau mengatakan, di dalam Tuhan, bawa semua ini kepada Yesus. Serahkan semua ini kepada Yesus. Arahkan pikiran kepada Yesus. Arahkan pikiran kepada janji-janji yang Tuhan akan berikan kepada orang percaya. Arahkan pikiran kita kepada kemahakuasaan daripada Tuhan. Dan Yesus akan memikul semua beban ini untuk diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kita akan melalui kehidupan kita itu dengan baik dan sukacita. Kuncinya untuk bersukacita hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, coba kita perhatikan gambar ini. Apa yang aneh? Anehnya gambar ini enggak real begitu ya. Sebenarnya saya hanya mau memperlihatkan satu gambar yang pernah saya lihat dulu sudah jauh, sudah lama sekali begitu ya. Saya pernah melihat satu orang desa yang pada dasarnya itu dia sedang memikul bebannya dan dia menumpang di atas satu truk begitu. Kebetulan memang gambar ini tidak ada lagi, saya cari di internet, jadi saya suruh suka-suka tolong dulu edit satu gambar yang bisa mengeluarkan kesan seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan sebenarnya gambar ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Bapak ini menumpang kepada satu bus, satu truk begitu, untuk menuju kepada satu tempat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang anehnya di gambar ini adalah dia tetap memikul bebannya. Yang seharusnya dia bisa meletakkan bebannya ini di dalam bak itu. Ya, dia meletakkan bungkusan yang dia pikul itu di dalam bak ini. Dan dia bisa duduk dengan santai melalui waktu yang ada, melalui jarak yang ada sampai kepada tujuan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini gambaran daripada kehidupan kita. Kita hidup, pada dasarnya kita ini mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya Tuhan punya janji yang indah, rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menuntun hidup kita, Tuhan bisa menolong kita untuk melewati semua penderitaan dan bahaya yang ada. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu Tuhan kita seperti itu, tapi kita hidup di dalam Tuhan dengan tetap memikul beban kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Padahal Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita tahu Tuhan berjanji seperti itu, tapi kita mau memikul beban kita sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita tidak ada sukacita. Hidup kita itu pada dasarnya itu tidak bisa berbahagia. Hidup kita tidak ada damainya, kita tetap memikul beban kita. Padahal Yesus sudah menawarkan kelegaan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal seperti ini terjadi karena kita tidak mengarahkan pikiran kepada Yesus. Kita tidak mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Tapi kita sering mengarahkan pikiran kita kepada permasalahan, kepada beban hidup yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau kasih lihat satu pemandangan. Anda yang pernah pergi ke tempat ini Anda pasti tahu, ya. Ini lokasinya di Pulau Pinang, ya, Pulau Penang begitu ya. Ini adalah train untuk naik ke Bukit Bendera.
Bapak Ibu, saudara-saudari, saya sudah naik train ini 3 kali Bapak Ibu. Dan pertama sekali saya naik train ini, saya pernah naik, saya ambil posisi paling belakang untuk bisa melihat ke bawah. Pada saat saya mengambil posisi di situ, saya lupa. Rupanya saya itu adalah fobia kepada ketinggian. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat saya itu berada di bawah, di paling belakang, saya melihat jauh ke bawah. Dan saya membayangkan diri saya yang begitu tinggi. Dan saya semakin takut, saya semakin cemas, saya semakin pucat, saya sepertinya mau muntah Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang ketakutan saya kepada ketinggian. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat itu pikiran saya disadarkan. Saya tidak boleh mengarahkan pikiran saya tidak boleh berfokus kepada hal yang saya takutkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang saya lakukan? Saya balik badan, saya tidak melihat dan memikirkan akan ketinggian itu. Dan saya membayangkan akan begitu indahnya suasana di atas bukit itu. Di mana kita bisa melihat keseluruhan dari para pulau Pinang. Di mana di sana itu begitu sejuknya. Di mana di situ pada dasarnya bisa melihat pemandangan indah. Bisa bersama dengan keluarga saya berjalan-jalan di sana Bapak Ibu saudara-saudari. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, perasaan cemas, perasaan takut itu hilang. Dan menjadi satu sukacita di dalam perjalanan kami. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam perjalanan hidup kita itu sama halnya. Apakah Anda memilih untuk berfokus kepada penderitaan, kepada keadaan sulit? Atau kita itu pada dasarnya bisa berfokus kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, walaupun kita harus mengalami penderitaan sulit sekalipun, kita memikirkan, kita melihat akan janji Tuhan. Kita selalu membayangkan akan pertolongan Tuhan. Kita membayangkan kemahakuasaan Tuhan. Kita membayangkan bagaimana Tuhan bisa menanggung beban kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan itu akan ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika kita melaluinya di dalam Tuhan. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari, di pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman ini. Kita bisa menjalani hidup kita. Kita bisa melalui kehidupan kita di dalam keadaan bagaimanapun tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya dengan firman ini, kami bisa melalui kehidupan kami dalam keadaan yang bagaimana sekalipun. Baik dalam masa sulit Tuhan, baik di dalam masa-masa yang tidak mengenakkan hati kami, pikiran kami. Tapi kami bisa diingatkan oleh firman ini. Kami bisa di dalam Tuhan, kami berfokus kepada Tuhan. Kami memikirkan janji Tuhan, kami memikirkan pengharapan yang daripada Tuhan. Dalam keadaan yang bagaimanapun Tuhan tetap menyediakan hal yang terbaik bagi kami. Dan rencana yang terbaik bagi kami. Dan kami bisa bersukacita dan merasakan kedamaian daripada Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melalui setiap keadaan dengan sukacita. Pada saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa. Untuk setiap di antara jemaat-jemaat yang ada. Dari hari demi hari yang kami lalui. Kiranya Tuhan terus melindungi kami. Tuhan terus yang menjaga kami. Tuhan terus yang menuntun hidup kami. Tuhan terus yang memberkati kehidupan kami. Baik setiap jemaat dalam keadaan bagaimanapun. Baik dalam keadaan sulit, dalam hal ekonomi, atau dalam keadaan satu pengharapan yang belum tercapai. Mungkin mereka dalam pemikiran dan perasaan mereka sudah lebih mengarah kepada kekecewaan dan kekhawatiran. Tuhan, kiranya kami dikuatkan kembali pada pagi hari ini. Dan juga Tuhan, berkati setiap di antara kami dalam segala usaha dan rencana yang jemaat-jemaat pikirkan di masa-masa sekarang ini. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada, usaha-usaha yang ada, Tuhan terus berkati setiap jemaat yang ada. Bagi jemaat-jemaat yang dalam keadaan tubuh yang lemah, kami terus berdoa untuk mama daripada Kuawa, Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan yang berikan kesehatan.
untuk Ai Tani, untuk Acik Dahlan, dan Ai Merapi, dan juga Ai Julina, dan juga Pak Moran, dan juga Pak Wijaya. Kami terus mau serahkan untuk jemaat-jemaat di dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan yang memulihkan mereka. Tuhan yang memberikan kedamaian kepada mereka. Dalam keadaan jemaat di masa tua mereka, dalam melalui hari-hari tua mereka. Tuhan yang terus beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa di dalam Engkau, kami selalu akan bersuka cita. Kami akan selalu merasakan kedamaian daripada Engkau. Terus berkati kami, terus sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk setiap di antara kita. Selamat untuk melakukan semua aktivitas dan rencana kita. Kiranya Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan yang terus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa lagi.